Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana mengetahui titik pijat pada betis, titik intinya, dan cara pijat pada bagian betis. Jadi titik pijat ini adalah untuk relaksasi dan juga untuk terapi pada bagian betis dan lutut. Jadi ini pijat relaksasi dan pijat terapi. Untuk teman-teman yang mau menggunakan pada massage untuk di spa juga boleh digunakan cara pijat ini. Jadi ini adalah teknik dasar pada pijat refleksi dan massage. Teman-teman bisa lihat, ini kita kasih pelumas seperti ini. Kemudian ini tekanan pertama untuk titik pijat pada betis. Teman-teman bisa lihat di bagian ini menekan begini ya. Nah, bisa dilihat tekan begini, kemudian memutar sedikit seperti ini, kemudian menekan di sini. Jadi ini teknik pijat untuk relaksasi dan terapi. Kemudian di sini biasanya orang yang bermasalah pada bagian betis dan bagian depan tulang kering itu kalau ada masalah di kaki biasanya sakit pada bagian ini. Jadi titiknya satu, titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Ini yang paling penting di dalam pijat untuk bagian betis. Kemudian yang selanjutnya di bagian ini ya, tetapi hanya menekan dulu seperti ini. Tekan begini di bagian ini, di bagian dalam, di bagian ini teman-teman boleh melihatnya di bagian ini. Kemudian yang ini masuk lagi titiknya di sini yang bersebelahan dengan ini. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan ini untuk terapi dan juga untuk relaksasi. Kemudian titik ini ya di bawah sini. Kemudian di sini ya. Ditekan begini. Nah, ditekannya begini sambil sedikit agak menekan-nekan seperti ini, menekan angkat, menekan angkat. Nah, cara pemijatannya boleh dilakukan dengan cara ini, teman-teman ya. Ini didorong di sisi tulang kering ini, didorong dari bawah ke atas begini. Ini saya menggunakan krim pijat. Teman-teman bisa menggantinya, alternatifnya boleh menggunakan minyak zaitun ataupun hand and body lotion. Tarik dari bawah ke atas begini, sampai ke urat tendon yang besar pada samping ini yang biasanya sangat sakit. Jika orang yang menderita saraf terjepit, orang yang pernah keselio pada kaki akan terasa sangat sakit pada malam hari di bagian ini. Dorong dari bawah ke atas begini. Tekan tapi tidak terlalu keras. Tekan secukupnya saja. Bobot tekanannya kira-kira setengah dari tenaga jempol kita. Jangan lebih keras. Dorong. Kemudian setelah itu teman-teman bisa kembali menekan di sini, direlaksasi kembali pada titik intinya, kemudian ditekan lagi di titik inti kedua, titik inti ketiga, titik inti keempat. Biasanya orang yang asam urat tinggi, teman-teman kadang-kadang agak sakit di sini. Kemudian kalau orang yang sakit pada paha biasanya sakit pada bagian ini. Tetapi nanti lanjut di video berikutnya saya akan kasih tutorial untuk paha kembali, mana titik pijat refleksi untuk paha. Kemudian di sini direlaksasi lagi. Ya, tekan begini. Kemudian tekan lagi di sini. Nah, selanjutnya setelah kita memijat pada bagian luar tulang kering seperti ini dari bawah ke atas, angkat kaki, posisikan begini, kemudian tarik ujung otot betis. Ujung otot betis itu secara umum untuk orang yang beraktivitas apalagi berat, biasanya otot betis itu naik, ya, ketarik ke atas, sehingga itulah yang membuat betis sering sakit pada malam hari. Nah, kemudian teman-teman bisa menarik dari atas ke bawah begini. Di bagian dalam juga dari atas ke bawah seperti ini. Bukan sebaliknya dari bawah ke atas. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi kalau titik ini yang dipijat, teman-teman itu bisa sampai ke area tulang bokong terasanya. Sama dengan di sini.
Ini bisa malah sampai ke bagian selangkangan dan di sini, ya. Itu bisa sampai ke bagian belakang paha untuk urat yang di sini. Nah, jadi cara menekannya seperti itu. Kemudian sebelum melakukan pemijatan inti di bagian betis, relaksasi dulu bagian punggung kaki begini, seperti di video yang lain. Tarik dari atas ke bawah pada bagian betis. Tarik dari atas ke bawah pada bagian betis. Ini ditarik dari atas ke bawah. Nanti teman-teman bisa melihat dari arah sebelahnya. Tarik dari atas ke bawah begini. Terus dari atas ke bawah pada bagian belakang betis. Jangan sebaliknya dari bawah ke atas. Kalau sebaliknya dari bawah ke atas, maka nanti setelah selesai pijit itu akan memberikan rasa sakit pada orang yang kita pijit. Biasanya ada timbul biru-biru, ya, kalau pemijatannya salah. Jadi saya memberikan tutorial cara pijat yang benar untuk bagian betis. Tekan dari bawah ke atas begini. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini kalau masih berwarna merah. Tekan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan seperti ini. Kemudian tahan pada bagian lutut seperti ini, kemudian dorong ke atas begini, tahan beberapa detik, ya, untuk memberikan efek relaksasi pada bagian urat-urat tendon dan jaringan otot betis bagian belakang. Ya, teman-teman bisa melihat seperti itu cara pemijatannya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan pindah ke kaki bagian kanan, ya. Saya akan pindah ke kaki bagian kanan, ya. Teman-teman bisa melihat kembali cara pemijatannya. Ini satu, ya, di sini. Satu di bagian ini, teman-teman. Kemudian di sini lagi di tengah-tengahnya dan selanjutnya pada bagian ini. Kalau kita tekan pada bagian ini, itu akan menimbulkan rasa sakit biasanya bagi mereka yang kakinya bermasalah, ya. Termasuk yang saya praktekkan sekarang ini adalah kaki yang stroke. Jadi ini titik inti yang tidak boleh terlewatkan pada orang yang stroke. Yang bermasalah di kaki, yang pernah keseleo di kaki, ini biasanya sakit pada bagian ini. Tekan begini, menggerakkan sedikit, tapi kalau di sini sakit, yang dipijit bukan di sini terus. Pijit pada bagian belakang mata kaki seperti ini cara pijitnya. Tapi cara pijitnya urat di sini akan ketemu kalau ini didorong ke atas. Nah, ini akan terasa, ya. Sedikit ada seperti strum, sedikit ada seperti kita menekan titik refleksi inti di bagian belakang sini, kemudian naik lagi ke sini. Ini 6 titik pada bagian betis yang wajib Anda ketahui, ya, dalam pemijatan. Ini bisa digunakan di rumah untuk membantu keluarga. Bisa juga digunakan untuk terapi orang yang punya keluhan pada bagian betis. Nah, ini agak mengeras karena pernah stroke, teman-teman. Ya, ini mengeras, ya. Ini mengeras. Tarik dari atas ke bawah begini. Ini ringan saja, teman-teman. Ya. Tarik dari atas ke bawah begini. Kemudian sampai di sini ditekan lagi. Setelah itu dorong ke atas sebelum melakukan pemijatan, relaksasi dulu uratnya. Kemudian memijat pada bagian ini. Dorong dari bawah ke atas di bagian luar tulang kering. Jadi 6 titik pijat pada betis ini wajib Anda ketahui, ya, untuk pijat relaksasi dan untuk pijat terapi pada orang yang punya keluhan pada kaki. Untuk daerah luar itu di luar tulang kering dari bawah ke atas begini. Turun lagi ke tengahnya, kemudian turun lagi ke bagian pinggir urat tendon besar yang ada di samping betis. Kemudian di bagian dalam tekan begini dulu, gerak-gerakan seperti ini di sisi tulang yang dari atas pada otot betis. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Kemudian tekan pada bagian ini lagi.
Nah, jadi saya bagikan ini, seperti inilah cara saya memijat untuk membantu orang-orang yang punya keluhan, baik itu stroke. Kemudian tarik dari atas ke bawah begini. Di bagian betis belakang, tarik dari atas. Tarik lagi dari atas. Kemudian tarik lagi dari atas. Tarik dari atas begini. Kemudian di bagian dalam, tarik juga begini, sambil jempol kita menekan pada bagian ini. Yang di belakang ini tangan rapat semua, ini tangan rapat, kemudian tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Lanjut tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Kalau yang betis pegal, yang betis sering nyeri, kalau dipijat dengan cara seperti ini, saya yakin rasa pegal pada betis akan hilang dengan seketika. Ya. Tarik dari atas ke bawah seperti ini, tarik dari atas ke bawah seperti ini. Karena ini kaki orang yang stroke, maka biasanya kaki mengecil dan urat ini berkumpul di atas tulang. Jadi cara kita mengembalikannya, teman-teman, bisa tarik dari atas ke bawah seperti ini. Di bagian tengah betis itu tarik. Di bagian tengah otot betis tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Kemudian dorong dengan cara memegang seperti ini dan dorong ke atas seperti ini. Mendorong ke atas seperti ini itu untuk merangsang urat yang timbul pada tulang kaki itu supaya bergeser ke posisinya. Pada kasus orang yang stroke, tarik dari atas ke bawah seperti ini. Jangan menggunakan pemijatan sebaliknya dari bawah ke atas, karena itu akan merusak jaringan urat saraf yang ada pada bagian ini. Ingat titiknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu titik inti pemijatan yang tidak boleh terlewatkan pada bagian betis. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Yang belum klik subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini jika masih berwarna merah. Setelah itu, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi betis pegal pada saat menjelang tidur, betis sakit pada saat tidur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat, salam dari Pijat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.